GD and SI. Nobody is perfect. Melihat rekam jejak digital keduanya, sebenarnya dua pendeta ini adalah hamba-hamba Tuhan yang berbobot, berkualitas, menjadi berkat bagi banyak orang. Keduanya memiliki followers yang begitu banyak. Kita bisa mengunggah akun-akun mereka dan kita bisa melihat bagaimana betapa gigihnya mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saifuddin Ibrahim pernah berapologet dengan ustadz-ustadz Islam seperti Insan Mukoginta almarhum, Ustadz Kainama, dan beberapa ustadz yang kondang dari agama Islam. Dan itu satu hal yang luar biasa, butuh nyali yang besar untuk berdebat dengan ustadz-ustadz Islam yang juga punya nama. Debat ini dilakukan di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, tanggal 12 Maret 2013. Saifuddin Ibrahim pernah dipenjara karena dituduh sebagai penista agama. Saat ini dia berada di Amerika Serikat, lalu melontarkan hal-hal yang kontroversial, apalagi dengan meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk menghapus 300 ayat di Al-Quran. Ya, ini bukan main-main, sesuatu yang sangat sakral bagi umat Islam. Tetapi dia minta supaya dihapus. Tetapi itu adalah permintaan pribadi, tidak mewakili siapapun. Saya minta kepada Insan Mukoginta untuk Ia kini berada di Amerika Serikat, dan di sanalah terjadi perseteruan antara dirinya dengan pendeta Joshua Tewu. sebagai mujizat, mana ayatnya? Terima kasih. Bahkan ada mujizat. Dan ini pengerahan khotbah dari pendeta Joshua Tewu. Tuhan cuma butuh momen penyerahan diri, baru dia bisa lakukan sesuatu yang terbaik bagimu. Sebelum kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, sebelum kau menguduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, sebelum kau menaklukkan dirimu kepada Yesus, dia tidak bisa buat banyak dalam hidupmu. Itulah sebabnya kenapa banyak orang gak berhasil, orang Kristen juga banyak dalam keterpurukan, karena sebagian hidupnya masih dia pegang, masih dia kendalikan. Sebagian-sebagian aja masalahnya. Kalau dia ada dalam masalah, baru serahkan kepada Tuhan. Kalau dia ada persoalan, baru serahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan hanya sebatas itu saja, dia berkuasa atas hidupmu. Kalau hanya di sekitar persoalan hidupmu, permasalahan hidupmu, kenaikan gajimu, dan seterusnya, hanya di area itu kau kasih dia ruang bekerja, ya dia bekerja juga. Tetapi kalau seluruh aspek kehidupanmu, termasuk masa depanmu, kau serahkan kepada Tuhan, dia ahli di dalam mewujud nyatakan masa depan yang penuh pengharapan bagimu. Begitulah keduanya sebelum terjadi perseteruan. Mereka melayani Tuhan di jalurnya masing-masing. Hingga akhirnya kedua pendeta ini menjadi viral di medsos. Bukan karena doktrin gereja, bukan karena Alkitab, tapi justru karena masalah uang dan perselingkuhan. Saling menyindir, saling mempermalukan, saling membuka aib yang kemudian menjadi makanan empuk bagi para YouTuber. Mereka menggoreng, merebus, tidak lupa menambahkan penyedap rasa agar YouTube mereka menjadi laris manis. Entah apa penyebab pertengkaran keduanya atau siapa yang memulai membuka front pertengkaran ini, kita tidak tahu. Dan kita juga tidak akan menghakimi keduanya, karena kita tidak tahu kebenarannya. Hanya Tuhan yang tahu apakah mereka berbohong atau berkata benar. Tidak juga kita membela sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran dan dosa. Pelanggaran tetaplah pelanggaran.
Kesalahan tetaplah kesalahan. Dosa tetaplah dosa. Mereka bukanlah satu-satunya pendeta yang pernah bertengkar. Banyak dan cukup banyak pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang terlibat skandal, apakah itu skandal seks, perselingkuhan, keuangan, jabatan, dan sebagainya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan pendeta-pendeta besar di luar negeri. Kita mendengar banyak terlibat berbagai skandal yang memalukan. Bukannya kita membela orang-orang yang tidak benar, bukannya kita membela dosa, tetapi kita hanya mengatakan bahwa nobody is perfect. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kita mungkin sudah pendeta, tetapi belum hamba Tuhan. Tapi sedang dalam proses menjadi hamba Tuhan. Karena seorang hamba, seorang doulos itu tidak memiliki hak bicara, apalagi membela diri dan membenar-benarkan diri. Para hamba-hamba Tuhan senior atau hamba Tuhan pionir dahulu kala mendidik pengerja mereka dengan berkata, "Kamu benar atau salah, tetap diam. Waktu yang akan membuktikan apakah engkau benar atau salah." Itulah salah satu sifat seorang hamba Tuhan. Pastor Joshua Tewu mengerti akan hal ini. Itu sebabnya dia hanya sekali melakukan klarifikasi. Setelah itu dia diam. Meskipun banyak rekan hamba Tuhan berpendapat bahwa Pastor Joshua Tewu tak perlu melakukan klarifikasi sama sekali. Keluaran 14 ayat 14 berkata, "Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu berdiam diri saja." Ulangan 32 ayat 35 berkata, "Pembalasan adalah hakku," atau haknya Tuhan, bukan haknya kita. Jadi janganlah dendam dibalas dendam, aib dibalas aib, gosip dibalas gosip. Berilah kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan pembalasan. Tetapi semua sudah terjadi, kita hanya berdoa supaya akan ada rekonsiliasi antara kedua hamba Tuhan ini. Kembali fokus pada pelayanan, kembali memberitakan Injil, dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan.